Bobby itu kan memang di framing seorang fuckboy, touch body cewek kemana-mana. Padahal kan aslinya nggak gitu. Oh iya? Iya. Nggak nih. Bentar dulu. Oke. Guys, aku ini di sini selain pacar, mungkinnya ke Bobby itu aku jadi Harta tahta Renata. Hai Renata Putri. Oke guys, ini perkenalkan guys, ini cewek yang gua lamar kemarin. Sini coba lihat saya. apanya? Tangannya masih ada nggak? Dicek dulu dong. Masih ada. Nih. Ini cincinnya. Oke, jadi kedepannya gue bakalan bikin podcast, bikin cerita-cerita, ngobrol-ngobrol ceria. Dan ini tamu pertamanya spesial nih buat tunangan gue guys. Oh my guys. Hai. Sehat? Alhamdulillah, ini kamu bikin podcast kayak gini terus ngundang aku jadi bintang tamu pertama ya. Iya, pertama ini. Dapat honor nggak? Tar, belum. Belum ini bikinnya. Gimana? Mau ditanya apa? Ya, orang kamu kesini kan aku diundang. Oke. Kamu nanya apa? Aku deg-degan loh, serius. Ini di channelnya Bobby Stan Rider aku baru kayak gini, baru muncul lagi. Ya, terus kemarin kemana aja dari pas sejak terakhir tuh yang lamaran tuh kan? Sampai kesini kan lumayan agak jauh nih. Kemana aja menghilang ya? Tapi aku nggak menghilang loh. Menghilang tuh di channel kamu aja, di channel aku tuh nggak menghilang. Tiap hari uploadnya sama kamu. Masih ada ya? Iya, jadi menghilang tuh dari channelnya Bobby. Gitu. Oke. Terus kenapa kemarin itu lamaran sampai diterima itu? Makasih banget loh. Alasannya kenapa sih? Karena aku yakin aja. Yakin? Ya. Udah cukup hati, gitu? Enggak, karena hatinya yakin aja sama kamu. Sama aku? Iya. Kenapa? Yang agak jelas dong, karena kan gini, netizen kan banyak juga yang ngomong itu hits kedua loh, selain Harta Tahta Renata. Kenapa? Ada hal viral yang kedua itu, Renata Putri itu cewek tersabar setelah Nagita Slavina. Enggak gini loh. Aku yang pengen ketawa tau kalau misalkan aku baca itu. Yang pertama tuh, emang Nagita Slavina sabar sesabar itu? Iya, mungkin di mata orang bisa dikatakan sabar, karena kan katanya nih ya, si Raffi ini kan pernah sama Ayu Ting Ting, terus masih diterima gara-gara dia tuh nggak mau cerai, nggak mau ikut jejak mama papanya cerai katanya gitu. Oh, jadi udah ada ya mendekati ke cerai tapi dipertahankan gitu. Sesabar itulah dia gitu. Yes. Dan kamu adalah orang kedua setelah Nagita Slavina katanya. Katanya juga kan, katanya juga kan. Iya. Oke, berarti itu nggak tahu juga mungkin ya. Tapi sih enggak juga sih. Tapi yang ngomong itu banyak juga. Berarti kan ya bisa jadilah ya. Aku sih baca tadi komentarnya tuh ada katanya 4. Isi Nagita Slavina is pacarnya Bobby, terus apa gitu. Ada 4 orang loh yang seperti ini. Enggak, maksudnya terus Bobby emang nakal itu. Buka YouTube sekarang. Oke, berarti gimana? Pertanyaan selanjutnya berarti kita ke percintaan dulu ini guys ya. Kita nanya-nanya percintaan dulu soalnya nyambung kan. Nih, kalian juga kan mungkin pengen pada tahu dan belum pada tahu juga. Jadi kita ungkap lebih dalam, deep talk kita. Siap nih deep talk? Oke, deep talk lebih dalam banget. Nih, kenapa kamu memilih Bobby Stan Rider gitu? Secara kan, secara nih bahasa pemuda lama nih. Secara kan kontennya terus segala macamnya ya, view-nya itu, framing-nya itu emang fuckboy banget gitu. Bobby Stan Rider fuckboy banget, dan ketika kemarin melamar kenapa diterima? Apakah karena biar Bobby-nya nggak malu atau gimana? Enggak sih, sebetulnya ya kan hati aja. Urusan cinta itu nggak bisa kita mikirin pakai akal sehat gitu ya. Oh iya? Nggak bisa. Bentar dulu, yakin nggak bisa pakai akal sehat? Yakin. Oke, terus? Karena nggak bakal ada ujungnya. Kalau aku pengen cowok kayak gimana gitu ya, nggak bakal ada ujungnya. Kamu cukup menurut aku. Oh. Kamu cukup spesial, dan aku tahu kamu. Aku tahu apa yang orang lain nggak tahu tentang kamu. Dan gitu aja.
Terus emang yang orang lain nggak tahu tentang Bobby itu apa gitu? Banyak sekali. Bobby itu kan memang di framing seorang fuckboy, touch body cewek kemana-mana. Padahal kan aslinya nggak gitu. Oh iya? Iya. Nggak nih. Bentar dulu. Oke. Kenapa? Yeah. Padahal kan enggak, dia kan kata terakhir itu padahal kan enggak. Kenapa bisa seyakin itu gitu? Padahal kan si Bobby-nya sendiri kan harusnya yang Aku buka di sini boleh, Bapak? Enggak, aku buka di sini boleh. Apa aja yang dibuka? Jangan terlalu buka dalam-dalam lah. Walaupun di talk gitu ya ada. Iya. Guys, aku ini di sini selain pacar, mungkinnya ke Bobby itu aku jadi Ultraman. Jadi manajer Bobby juga. Oke, jadi guys, dia juga selain pacar, kerjaannya tuh selain pacar. Emang pacar kerjaannya? Bukan dong. Bukan ya? Selain pacar, dia juga nge-managerin gua ketika ada endorse dan segala macam, ataupun yang collab juga kan via dia dulu gitu. Kadang masuknya karena kenapa? Kalau ke gua kan kadang slow respon dan lain sebagainya juga gitu. Jadi biar nggak ribet, ya via dia dulu. Ya, jadi cewek-cewek juga yang misalkan yang mau, biasanya ya kebanyakan memang cewek-cewek yang ada di Bobby itu kalau misalnya pengen collab itu memang lewat aku, guys. Jadi kayak aku tahu gitu. Jadi yang penting tahu udah. Iya, yang gitu. penting tahu udah mereka nggak ngapa-ngapain. Aku percaya mereka profesional, udah itu aja sih cukup. Tapi berarti modal hubungan itu, kepercayaan itu Yes, penting ya? benar. Setuju nggak? Setuju banget. Iyalah. Karena Aku kalau setuju. tanpa percaya ya susah, curiga terus ya. Kamu pernah nggak pegang handphone aku? Jarang banget. Aku pun jarang banget kan pegang handphone kamu. Karena apa? Karena kita percaya satu sama lain kan. Ya, Iya. jarang sifatnya yang maksudnya mencurigai gitu, yang ngecek-cek enggak kan. Kecuali kalau emang pinjam buat hotspot atau lihat Iya. YouTube segala macam. Iya. Dan kita juga nggak memelitkan gitu ya. Mm-mm. Pasti selalu dikasih kan. Apa? Nggak, padahal itu trik katanya dia. Nggak dicurigain. Oke. Dan kita tuh di sini masih lama loh. Kita bawa makanan nggak sih? Minuman ada ya? Minuman. Ini tuh kotak. Endorse nggak? Bukan. Ini nggak endorse nih. Nih berarti kan barusan udah ngomongin dia manajer gua juga. Jadi mungkin kedepannya kalau yang bisa ngomong podcast mungkin barangkali kita Iya. open kok ya. Iya, nanti kedepannya di segmen Bobby itu guys bakal ada podcast kayak gini. Aku atur podcast kayak gini. Dan podcastnya itu pasti seru-seru banget karena menghadirkan seseorang yang gitu. Jadi tunggu aja. Oke, terus sekarang kita kembali lagi ke Renata Putri. Emang Renata Putri itu siapa sih? Berawal dari keluarga seperti apa gitu? Aku pengen lebih tahu gitu. Hah? Kamu bukannya udah tahu? Iya, aku tahu. Cuma aku mungkin harus ada ngomongin gitu ada ke banyak. subscriber. Yes, ada banyak yang aku nggak tahu juga, dan mungkin teman-teman juga pengen pada tahu juga gitu kan. Aku ini siapa? Bukan siapa-siapa, Pak. Mohon maaf, bukan siapa-siapa. Hanya mungkin seorang wanita berumur Nah, 26 tahun. Kamu juga bukan siapa-siapa, salah. Apa? Kamu tuh masa depan aku tau. Aku timbul ya. Iya. Aku timbul. Oke. Ini aduh. Ayo lanjut. Apa? Aku Lupa kan? bukan siapa-siapa. Hanya seorang wanita yang penuh apa ya? Benar. Penuh perjuangan. Berumur 26 tahun, penuh perjuangan dan bersemangat gitu. Oke, terus kita potong aja langsung. Emang apa sih yang kamu kejar dari hidup ini gitu? Kenyamanan. Kenyamanan, Iya. kesetiaan, bukan? Yes, nyaman, tenang. Aku pengen hidup nyaman, tenang, udah gitu. Nggak banyak pikiran gimana-gimana. Tapi berambisi nggak pengen punya rumah Dulu, mewah segala macam? dulu ambisius banget aku. Cuma kalau sekarang kayak enggak. Oh, oke. Ya, aku sempat ambisius, tapi nggak ambisius banget sih. Cuman ya pengen berkarir aja sih, lebih ke kalau rumah mewah nggak nyampe kayak gitu sih. Aku pengen berkarir, aku pengen punya kerjaan, aku pengen punya penghasilan sendiri. Aku nggak mau minta-minta suami, udah itu aja sih. Sampai ketika ada apakah ketika emang semuanya itu direlakan dan lebih fokus ke kenyamanan tadi? Apa tuh yang membuat pindah haluan? Gini, usiaku ini 26 tahun sekarang. Kemarin aku sempat ke Jakarta kan, di Jakarta lama kerja di sana gitu, bangun karir di sana. Terus pernah ngerasain hal sampai ke titik, aduh apa sih yang aku kejar gitu kan. Ya. Pulang jam 12 malam, pulang jam 1 malam,
suka ngerasa kesepian aja gitu. Dan ketika ada sosok yang ingin mempersunting sih Oh, gitu, oke. aku berpikir iya kayaknya udah saatnya gitu loh. Oke. Gini. Terus pengen nanya nih ya. Terus kalau udah dipersunting nih, ya, tujuan Hidup. kamu nikah, bukan tujuan hidup. Tujuan kamu nikah itu untuk apa? Kamu punya tujuan apa sih gitu? Ketika khususnya cewek, ya emang rata-rata cewek kan biasanya lebih dari ceweknya gitu yang pengen nikah, dan itu bagus, itu sangat bagus dari sudut pandang manapun itu bakal bagus banget. Tapi untuk tujuan kamu sendiri nikah itu buat apa sih? Kalau dari Islam kan untuk menyempurnakan agama kan, Iya, ya? iya, betul. Kalau aku sih untuk menyempurnakan diriku, pengen ada yang ngebimbing sih, itu sih Aku panggilnya apa? Aku kamu sih di sini. Iya, terserah kamu sama aku kamu itu. Aku sih lebih kepengen aku hidup ada temannya, bangun menyatukan pemikiran, bangun impian bareng-bareng, punya anak, Wow, ya gitu. Ya udah. Ini bentar dulu. Ini part punya anak nih menarik ya. Jangan dulu dibahas itu ya. Oh, jangan dulu dibahas. Nanti bakal ada pembahasan kita mengenai having sex. Wow. Aku pengen loh di sini aku mau ngobrolin tentang having Tapi sex. ya, tapi emang itu harus sih. Iya. Karena kita juga belum ada kesempatan yang benar-benar official gitu untuk ngobrolin itu kan. Yes. Dan sebenarnya nggak masalah guys ya. Bukan having sex maksudnya. Bukan having sex dong. Wow. Sex before married, no. Enggak maksudnya. Enggak, maksud aku tuh sex after married. Hey, itu jangan di depan dong. Kok enggak, maksudnya enggak, ini aku bisa pengen ngomongin sex Ya, before married itu betul karena bukan having sex. Karena apa? Banyak yang gagal. Ya. Jadi kita harus ngomongin ke sana. Ya, jadi ini juga untuk kebaikan bersama kan. Bukan Iya. kita doang loh, yang ngedengerin juga pasti bermanfaat nih. Yes. Yang udah nikah ataupun yang belum nikah. Jadi kayaknya kita udah mulai masuk sekarang aja deh, karena ini udah meronta-ronta gitu mau menanyakan. Jadi gini, sex before lagi, sex after married ya. Yes. Ya iya jelas ya. Sex after Oh, married. berarti lah. kalau yang sex before married itu nggak dihitung lah ya. Dihitung juga, ya nggak apa-apa mau before married atau Iya, after tapi married kan itu. jangan lah. Itu pilihan setiap orang sih. Itu pilihan setiap orang, tapi Iya. emang before married kan jangan dari segi agama segala macam pun kan nggak membolehkan kan. Iya kan? Enggak juga sih Enggak loh, nggak boleh. Ya kok nggak juga sih? Kan itu jangan. Itu pilihan. Ya itu pilihan, tapi itu jangan. Kalau Yes. dari agama kita kan sekarang. Iya. Itu jangan kan? Mm-mm. Oke. Deal ya, jangan kan? Deal ya. Iya. Oke. Iya. Apaan? Bentar dulu. Ini narasumbernya galak banget. Narasumbernya galak banget. Apa? Gimana sih? Apa sih namanya? Nih, sex after married. Nih misalkan nih ya. Kita nikah nih. Boleh gak sih kita aku dan kamu ngomong kita boleh ya? Boleh Nah, lah. ini pertanyaannya kemana sih? Enggak, kita nikah nih kan hal yang bisa merubuhkan pernikahan. Ini kita ngobrol general juga biar bisa dicerna sama semua kalangan. Ketika kita ngobrol, ketika kita udah nikah, salah satu hal yang bisa bikin cerai itu dari seks, bisa kan? Yes. Walaupun bukan yang pertama. Banyak Hal, tapi itu salah satunya. Tapi hal-hal lain dulu, hal-hal lain di sebelum seks nomor satu apa biasanya yang bisa menyebabkan Ekonomi. nomor satu ekonomi? Ekonomi. Kedua, seks. Seks bisa Yes. jatuhnya kedua. Banyak perceraian itu gara-gara ekonomi, seks. Udah, itu aja. Oh, itu yang paling banyak berarti. Iya. Oke. Kalau Yang paling banyak terdengar di telinga aku ya. perselingkuhan Iya. berarti nomor berapa? Perselingkuhan ada tuh karena seksnya nggak cocok. Oh iya. Iya. Tapi nggak juga loh. Kadang kan orang brengsek ya brengsek aja gitu maksudnya. Iya, tapi kan itu berarti tabiat si laki-laki dong. Kalau selingkuh itu tabiat berarti ya. Iya, Ya tapi sih? enggak sih laki-laki bisa juga sih ceweknya. Enggak, jangan iya. ngomongin gender Iya, dong. iya. Ya udah berarti kan yang sekarang yang nomor satu ekonomi, yang jelas soal ekonomi berarti kita harus bener-bener nikah tuh bukan alasannya ekonomi. Ya, bukan karena alasan si orang itu kaya atau seorang itu usahanya bagus, berarti jangan ke sana untuk tujuan nikah supaya kita dijauhkan dari alasan yang ekonomi ini ya. Yang kedua, seks itu biasanya cowok. Kalau cowok lihat cewek seksi dan segala macam dan dengan emosi yang menggebu-gebu dia nikah karena seks. Dan itu salah juga karena kan bakal bosen katanya. Bakal ada titik di mana bosen, di mana si body yang seksi itu nggak seksi lagi gitu ya, apalagi sama suaminya. Nah, jangan ada alasan
sama seks. Nah sekarang kita obrolin nih, perdalam nih soal seksnya. Ya, sex after married. Untuk aku bawanya cewek apa untuk kamu ya? Untuk kamu mungkin ya. Maksudnya gimana? Sex after married untuk kamu idealnya tuh gimana sih? Ya kita sama-sama dewasa lah, sama-sama dewasa dan harus ngobrolin ini ya, walaupun agak dewasa. Sex after married, kita tuh harus menjadwalkan lah kah? Apakah harus semaunya? Apakah harus diatur? Apa harus ada temanya? Bagaimana biar kita bisa selalu bahagia gitu? Kalau menurut aku sih Life sexnya, sex life-nya sex itu life-nya. apa-apanya mesti diomongin sih. Jadi harus terjalin bagus komunikasi antara dari si istri sama si laki-lakinya. Komunikasi yang bagus itu jadi ya udah apa yang dia mau. Contohnya nih, kita gak usah bawa orang lain aja lah. Kita aja live. Kita aja kan enggak. Okay. Biar lebih enak kan, biar lebih real life gitu kan. Okay. Aku pengennya kayak gini mungkin. Okay. Aku sukanya diginiin atau aku sukanya digituin gitu. Betul. Itu bisa lebih. Sebentar gini. Karena kenapa aku pengen ngomongin seks ini ya? Banyak orang yang bercerai itu gara-gara nggak cocok seksnya. Oke. Ya, contohnya nih si istri, si laki-laki nih. Ditanya nih teman aku, kamu bisa selingkuh sih? Kamu bisa kayak gitu sih? Iya, diranjang sama istri sama diranjang sama suami itu beda. Iya, diranjang sama istri sama diranjang sama pacar itu beda rasanya. Yang aku tuh nggak mau gitu, kasihan gitu sama cewek-cewek yang memang dianggap nggak becus mungkin. Nggak becus gitu. Iya, itu kenapa bisa ada kayak gitu? Ya, itu pembunuhan karakter sih kalau menurut aku sih ya. Contohnya kayak sama istri gue cuma gitu-gitu doang, coy gitu kan. Ini contohnya nih, aku ngomong nih sama teman aku, aduh nggak enak banget tuh Bobby tuh ngesetnya gitu-gitu aja. Wow, iya. Nggak, ini kita berbicara kalau udah nikah kan ya. Udah nikah, ini jangan sampai nanti A tuh bilang ke orang lain, aduh nggak enak tuh sama si Rara mah gitu-gitu aja, gitu loh. Kenapa? Itu tuh alasan pertamanya kurangnya komunikasi tersebut. Iya, kurangnya komunikasi. Jadi apa-apa tuh harus dia komunikasiin. Apa yang kamu mau, apa yang aku mau, apa yang bagusnya buat kita. Itu tuh mesti memang harus diomongin sih kamu. Berarti itu penting banget ya, ketika kadang tuh orang-orang tuh emang itu kan pembicaraan yang benar-benar tabu ya. Sebagian orang menghindari pembicaraan itu, padahal itu tuh sangat perlu ya. Iya, itu penting banget sih menurut aku. Kadang gini, aku mau nanya sama kamu, aku ini istri. Oke. Contohnya calon ya, nanti kalau misalnya kedepannya aku nih istri kamu. Iya. Aku nih punya pikiran, kalau misalkan aku ini kalau misalkan istri itu bukan alat pemuas laki-laki aja. Karena kalau misalnya di kampung-kampung tuh kayak gini, istri tuh nggak boleh nolak suami. Di agama juga kan kayak gitu kan ya. Jadi jadi si derajat istri sama suami itu memang jomplang. Ya. Jadi istri itu harus nunduk banget, nunduk ke seks. Ini kita ngomongin seks ya. Ngomong seks. Nunduk ke suami. Jadi kalau misalnya si suami mau, istrinya itu harus ya gercep. Tanpa si suami memikirkan keadaan psikolog istrinya lagi ngapain ataupun gimana gitu kan. Tanpa membuat si istri nyaman. Iya, intinya harus sama-sama nyaman gitu. Jangan egois, karena mungkin kan di Islam juga memang istri harus nurut sama suami, tapi suami juga harus memperlakukan istri dengan baik kan. Iya, aku setuju sih. Ya kan? Aku setuju, tapi emang setuju juga emang kadang ketika udah bersuami ya emang suaminya yang ego gitu, merasa ceweknya udah dibeli lah pakai mas kawin. Nah itu aku benci banget sama orang yang punya pikiran kayak gitu. Iya, jadinya kan emang kurang manusiawi lah ya. Iyalah. Emang cewek alat pemuas kebutuhan apa? Ya enggak gitu. Emang cewek cuma kerjanya di dapur apa? Kan enggak. Oke, ini pasti banyak yang komen nih untuk ibu-ibu kesel yang banget. Nih, kamu percaya nggak sih? Apa tuh? Aku tuh banyak klien aku tuh yang memang cerai. Cerainya tuh gara-gara banyak banget yang enggak cocok diranjang. Banyak gitu? Banyak banget. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena ya banyak aduan-aduan orang yang memang bercerai itu karena gak cocok diranjang. Karena gini, contohnya nih, aku nih perawan. Kamu gak perawan. Kamu gak percaya aku nih perawan. Kamu nikahin aku, otomatis aku nih belum bisa ngapa-ngapain kan. Yeah. Kamu kurang komunikasi sama aku, dan kamu tuh pas waktu ya mungkin
sex life-nya gitu-gitu aja gitu, monoton. Jadi kamu tuh malah kesana kesana kemari gitu gitu ya. kan. Kasihan si istrinya kalau misalnya nggak diajak ngobrol masalah seks tuh, kalau menurut aku ya. Iya. Setabu-tabunya masalah kayak gini ya mesti diomongin, karena kehidupan seks itu sangat mempengaruhi efeknya itu buat keharmonisan rumah tangga. Setuju nggak? Oke, setuju. Setuju nggak? Setuju lah. Setuju karena iya itu kalaupun mungkin lagi ada masalah sepertinya ya, kalau mungkin udah nikah kan masalah pasti ada kan? Iya. Pasti ada. Kayaknya yang bikin ininya Balik lagi tuh lagi. itu gitu ketika ya Ini itu. kita kepanjangan ya ngomongin seks. Bisa ngomongin yang lain nggak sih? Enggak nih, bentar dulu, santai dulu. Jadi berapa kali tuh sehari? Apaan enggak. ngomongnya? Enggak. Aku belum terpikir ke sana loh. Belum lah, ini kan seks. Ini mumpung kita lagi dibuka di sini nih, berarti idealnya tuh segimana gitu kan? Tiap orang tuh mungkin beda-beda sih ya. Tapi Harus banget kita ngomongin seks life kayak gini. ya iyalah, penting kan mumpung ada. Sehari berapa kali? Bentar dulu. Belum terpikir. Belum terpikir. Pikir. Mungkin ini bisa jadikan konten nanti ke depannya. Oh. Kalau sekarang belum terpikir ya, aku juga nggak tahu gitu loh. Tapi maksudnya perlu dikomunikasikan. Iya, tapi itu kan? intinya tuh masalah seks itu harus dikomunikasikan dengan baik. Jangan sampai kamu memendam apa yang kamu mau dan aku memendam apa yang aku mau, sehingga kita berdua mencari kesenangan kita di luar gitu loh. Nah, itu. Kamu mencari kesenangan yang kamu mau, aku mencari kesenangan yang aku mau. Oke, abis ini kalian yang cewek-cewek barangkali mau sesi curhat boleh lah ke sini. Boleh lah. Ini kayaknya kamu bakal banyak dukungan ya, karena jarang banget orang yang mengemukakan yang tadi kamu bilang. Yang soal cewek. Iya. Kasihan cowoknya, contohnya kayak nih kamu gini ya. Ketika ada orang yang bilang aku nggak enak lah sama istri aku, kok istri aku gitu-gitu aja. Yang sakit hati siapa? Yang kasihan siapa? Kasihan si istrinya, kasihan si suaminya kan. Aku kalau misalnya pengen ngomong, ya kasihan juga ya kamu ya, kalau kok kamu kayak gitu. Atau juga aku bisa ngomong kasihan istrinya ya, kok istrinya bisa kayak gitu sih, dapetin suami yang kayak gini, nggak bisa ngomong kan. Jadi intinya buat kalian, kalau misalkan nanti ada di sini ya, ada yang udah nikah, ada yang belum nikah, sex conversation tuh betul-betul perlu gitu. Dan dari hal-hal tersebut barulah tercipta adanya suatu kebahagiaan, keharmonisan di rumah tangga gitu. Enggak, ketika kita nggak ada komunikasi sex life ya, nggak ada komunikasi seks, ketika kita keluar adalah dari sini cik ada buaya, cabe ada buaya, ada bukan yang ceweknya juga sama, misalkan cewek sama cowoknya, kalau kamu kenapa gini, pernah lihat sih di meme kayak gitu? Kok jadi pada curhat, iya, jadilah mereka hubungan gitu kan, hubungan jadilah ada adalah perselingkuhan kan dari sana. Oh iya, dari sana, berarti iya itu sangat penting banget ya, berarti sehari tapi memang enggak apa ngomongin seks after married sama ngomongin seks before married itu penting. Before married itu harus juga. Bentar, gimana tuh? Before married ya, contohnya nih seminggu mau nikah nih seminggu mau nikah nih ya, terus diomongin. Tapi ngomongnya soft aja. Iya sih. Lagi ngapain kek. Tapi enggak. Intinya kamu harus mengenal karakter aku harus mengenal karakter kamu. Enggak gitu juga. Sebenarnya enggak harus seminggu mau nikah juga. Walaupun jauh-jauh hari juga sebenarnya enggak masalah sih ya. Iya. Kalau kan kita ngomongin diskusi kan. Iya. Diskusi ngomongin barangkali memang enggak cocok nih, beda kebiasaannya. Misalkan yang satu. Kata orang tuh gini, ini kontennya si Bobby tuh sampah banget, enggak ngesek, enggak apa. Tapi enggak, ini edukasi. Ini edukasi lah, edukasi jelas ini. Jadi maksudnya yang satu tuh kan, yang satu misalnya nggak suka gitu ya, yang satu suka banget. Dan untuk yang apa sih kalau yang suka tuh hiper ya istilahnya. Hyper. Untuk yang hyper. Kasian loh. Nah itu gimana? Itu banyak kan? Aku pernah dapat. Oh bentar dulu. Klien. Oh klien. Dia meninggal. Ini kaget nih sebenarnya. Dia meninggal gara-gara. Wow. Gara-gara ya itu si suaminya hypersex. Oh iya. Sehari katanya bisa sampai 20 kali. Bentar, yang hyper tuh suaminya? Suaminya. Nggak, emang cairannya itu nggak habis apa ya? Kan ya nggak tahu, aku nanya sama kamu, emang kamu kalau 20 kali emang kamu cairannya habis? Nggak, maksudnya ini sebenarnya ini geli banget. Nggak mungkin lah sampai 20 kali seminggu mungkin ya. Oke, jadi intinya
sebelum merit juga kita emang harus ngobrolin, takutnya kan nggak cocok, nggak sama kebiasaannya. Yes. Dan hubungannya bisa disudahi dari sana gitu ya. Iya. Ya gimana lagi kalau emang nggak bisa diperbaiki gitu, kecuali kalian cari titik tengah dan melanjutkan. Ngalah gitu. Tapi jangan sampai dicobain dulu. Takutnya kalau cowok kalau gitu. Jangan sampai dicobain dulu gitu ya. Jangan sampai dipakai modus buat cowok-cowok di luar sana gitu, ngomongin ini sama pasangannya terus dicobain dulu, takutnya Iya, jangan sampai loh, jangan sampai ada gitu. orang yang habis nonton ini tuh jadi dijadikan ini tuh suatu Acuan, pembelajaran iya. dan acuan. Kata Bobby Snyder juga gitu, atau kata Renata Putra juga gitu, Iya, katanya harus itu jangan. diomongin. Iya diomongin sih diomongin, tapi jangan dicobain. Jangan dicobain, diomongin aja, diskusikan. Oke, kayaknya udah deh soal itunya ya, jangan terlalu banyak soalnya ya Memanas lah ya. memanasnya, takutnya kan ada yang terus sekarang pendapat kamu terhadap YouTube aku tuh gimana sih? Seenggaknya kan kamu juga ya, orang-orang tahu tadi yang obrolan Nagita Slavina kan ya, nyambungnya ke sini. Emang pendapat kamu kayak gimana sih untuk YouTube aku yang sekarang? Ada yang bilang Renata cewek bodoh, ada yang bilang Renata cewek kuat, ada yang bilang Renata. Oh, jadi beda-beda ya? Iya. Cuman kalau pendapat aku sendiri, karena aku tahu. Ya. Aku bilang karena aku tahu gimananya, jadi kayak ya udah sih gitu. Aku masih ngebebasin kamu dulu aja sekarang gitu. Oh bentar, ngebebasin apa? Ngebebasin konten ya, Okay. kontennya masih kayak gini mungkin. Karena itu yang disukain subscriber kamu sih. Aku nggak bisa juga nyalahin kamu gitu loh. Oke. Orang tuh suka dikasih tontonan kayak gitu, viewersnya banyak gitu. Kalau dibilang kita katanya cari duit gini banget ya, emang iya. Emang iya, jelas banget ya. Iya. Ya, iya, tapi kan maksudnya ya gimana sih ya? Karena maksudnya kalau yang bikin kontennya bukan aku gitu, misalkan yang lain juga banyak kan kontennya, pantesan viewersnya gede karena kontennya begitu. Kalian coba bikin deh, itu belum tentu loh, karena banyak juga orang yang Iya, ngikutin. mungkin passionnya Bobby di sana gitu. Iya, cocoknya di sana. Iya nggak sih Iya, dan nggak ngelewatin ini kan, nggak ngelewatin batas-batas. Iya, jadi kayak bukan passion sih, lebih ke Bukan passion karakter. dong. Jadi karakter Bobby tuh mungkin memang bagus untuk ngegodain cewek-cewek bohai, semok gitu mungkin ya. Ya nggak sih? Coba kamu kasih aja ada cowok gitu ya, yang mau jadi kamu, goda-godain cewek kayak gitu, apa belum tentu Bisa. cocok, belum tentu bisa jadi Bobby kan, ngegituin cewek. Aku aja, kalian ngerti tahu nggak sih, kayak aku kalau misalnya nonton kontennya Bobby aku ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa loh. Sampai Billy bilang apa? Apa tuh? Sakit. Lu sakit deh sumpah, masa lihat Bobby godain cewek kayak gitu ketawa-ketawa? Ya ketawa karena memang asik aku liatnya. Oke, dan untuk Renata Squad mungkin ya yang pada agak emosional, nah dianya aja santai gitu, karena kan dia tahu dan dia percaya, dan ya udah gitu, dia juga menikmati kontennya. Meskipun memang aku jarang lihat semuanya ya. Ada beberapa mungkin ya. Kalau aku suka modelnya aku lihat. Oke. Kalau nggak suka tetap di Kalau skip ya. nggak suka tetap di skip. Iya. Bahkan aku ketawa-ketawa ngelihatnya. Tapi aku kadang suka kesel kalau kamu megang. Oke. Kan kamu touch batu kan paling cuman gini doang kan. Iya, dikit-dikit. Orang ngelihatnya tuh kamu megang. Padahal kan touch. kamu cuman gini. Tahu nggak sih kalau misalnya Bobby megang gini ke cewek tuh kadang-kadang itu tuh nggak kena guys. Serius. Cuman kemarin kesel tuh waktu celana dalamnya kamu gitu-gitu. Itu mah sedikit doang. Tapi itu lucu. Terus ngerasa insecure nggak kalau misalkan, iya tau lah model-modelnya kan. Gini. Gimana tuh? Ada tuh pertanyaan Maksud kayak aku gitu tuh insecure model-model ininya. Gitu. Iya. Seksi gitu. Seksi. Ininya gitu. Enggak lah, enggak insecure. Mereka terlihat karena diperlihatkan. Oke. Ya aku nggak terlihat karena nggak diperlihatkan. Iya nggak sih, lucu? Iyalah, iya. Ya kan? Iya. Bisa dilihat itu karena diperlihatkan. Aku nggak terlihat, ya karena nggak diliatin aja gitu. Kalau niat diliatin mungkin bisa terlihat juga sama orang-orang gitu loh. Udah jangan ke arah sana, soalnya ini kemana-mana gitu. Minum dulu boleh ya kali ya? Habis loh. Minumnya banyak banget, punya siapa sih?
Oke, berarti ya udah, berarti clear kan? Aman berarti ya. Aman selama itu masih di. Tapi jangan pegang-pegang kancut lagi ya. Ayah, aku nggak suka. Iya. Megang gini boleh, tapi jangan tutut digituin. Aku kesel, aku pengen lempar Bobby. Kasih tahu dulu barangkali yang belum nonton yang kita obrolin, nonton dulu kan. Iya, ada tuh yang kontennya sama Ernitisia. Ada ya itu ya. Yang Ernitisia pakai celana dalamnya keluar itu. Oh iya. Itu lucu sih, dia memang karakternya kan memang hot banget kan. Cuman Bobby, aku keselnya Bobby jepet-jepet gitu, kelamaan, harusnya itu sebentar aja ya. Kamu lebih dari 15 menit itu. Oh iya? Harusnya itu cuma enggak kok, 2 cuma detik. beberapa detik doang. Apaan lama? Enggak. Iya. Ya udah, terus tadi udah ngobrolin YouTube, dan dia juga nerima lah isi konten gua, dan mungkin juga kedepannya kan kita juga pasti ada perubahan lah. Kita ya. perubahan segmen nanti. Perubahan segmen sedikit-sedikit, dan mudah-mudahan tetap menghibur, yang itu tetap menghibur lah ya. Kita bikin untuk menghibur aja. Tapi serius, nggak bakal terlepas dari 18 plus. Iya, tapi mungkin beda seperti apa 18 plus. Iya, Cuman beda segmen. masih tagline 18 plus mungkin gitu. Karena itu udah ciri khas juga kan. Dulu aja 18 plus kan cuman bawa Willy anak orang di motor udah selesai. Sekarang lebih parah ya. Kenapa sih bisa kebablasan, Boy? Enggak kebablasan, tapi bersyukur gitu ya, sekarang gua udah ada ini nih, udah ada cincin gitu, agak-agak tenang, dan karakternya seperti ini ya gua tenang gitu kan. Karena ini hal-hal yang agak berat juga gitu, gini. Aduh, ini gua nanti punya istri gak sih gitu. Enggak, aku tuh lebih mikir ke teman-teman aku sih sebetulnya. Okay. Teman-teman aku yang ngelihat konten AA. Tapi kan bisa dikasih pengertian gitu kan. Iya, tapi kan nggak ke semua orang aku ngomong. Paling cuma Wilya doang yang tahu. Iya, dan itu berarti membuktikan bahwa dia emang cewek terkuat nomor 2 di Indonesia. Saudara-saudara. Gitu. Nah, terus untuk sebenarnya cowok idaman Renata Putri. Yang jelas yang bukan kayak AA. Ya, mungkin itu nggak valid lah. Cowok idaman aku tuh yang rapi. Yang rapi berarti. Yang agamanya bagus. Gini deh, cowok idaman yang nggak ada di AA gitu. Mungkin kan ada, ini jadi AA gue guys ngobrolnya. Kamu aku. Ya, cowok idaman yang nggak ada di aku, yang sifatnya belum aku dapetin gitu. Rapinya mungkin belum ya, belum terlalu lah. Belum terlalu. Rapi. Tapi kamu udah rapi lah segini. Segini udah lumayan rapi. Lumayan rapi. Beda kayak pertama kali kita ketemu. Nah, ini menarik nih. Beda sama pertama kali kita ketemu. Tapi kalau pertama kali first impressionnya jelek gitu, kenapa sekarang bisa jadi tercantol gitu? Padahal style Bobby Stan Rider dari dulu kaosan dan ya agak selengean sedikit. Kok bisa? Ya, hati sih yang bilang bisa. Oh, berarti ya rapi hanya nilai plusnya lah, bukan poin utama juga kan soal rapi. Aku masih ingat ada kata-kata Najwa Shihab kayak gini. Wow, oke. Masalah cinta itu nggak bisa kita pakai pikiran, cuman pakai hati bisa diukurnya itu, katanya gitu. Karena kalau misalnya pakai otak itu, pakai pikiran itu mau sampai kapan? Nggak bakal ada ujungnya. Masih ada yang bisa lebih dari dia, masih ada yang bisa lebih dari dia gitu loh. Jadi ketika aku klop sama A, ya udah, I choose you gitu. I chose you, no, I choose you. Cewek itu dipilih bukan memilih. Ih, kata siapa? Aku juga mau loh memilih. Kurang ajar, jangan ngomong kayak gitu. Enggak lah, cowok yang memilih. Enggak, kamu jangan ngomong kayak gitu. Iya, tapi rata-rata kan seperti itu. Jadi cewek ya udahlah gitulah, boleh lah mau memilih, mau dipilih boleh lah. Tapi ya dipilih sih kebanyakannya kan. Walaupun ada juga cewek yang memilih, tergantung. Cowok bisa diterima itu karena cewek dipilih sama cewek. Ya berarti intinya saling memilih aja. Iya. Iya kan? Jadi buang kata-kata cewek dipilih cowok ya. Aku nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Dia menginikan derajat wanita banget guys. Iya, aku nggak suka kalau misalkan ada orang yang ngerendahin wanita. Ya nggak ngerendahin juga, soal dipilih memilih nggak ngerendahin juga kok. Enggak, ada juga banyak wanita-wanita yang suka merendahkan wanita. Wanita merendahkan wanita? Yes, yang membuli wanita lagi gitu. Karena? Ya nggak tahu, mungkin karena faktor nggak suka. Banyak juga yang suka membuli aku wanita. Oh iya? Iya. Gimana tuh misalnya? Mungkin itu dari tim A dengan yang sebelumnya. Ini kayaknya harus dibahas ya yang sebelumnya. Enggak perlu. Nggak perlu? Enggak.
nggak perlu kita ceritakan sedikit di sini. Nggak usah. Nggak usah. Terus, oke, yang barusan kan rapi nih. Terus emang karakter Bobby Sun Rider itu sebenarnya seperti apa sih sehingga Renata Putri suka gitu? Kamu tuh sabar. Terus, oke, jangan berhenti di situ. Ini keburu terbang ini. Yuk lanjutin. Kamu tuh sabar. Kamu tuh bisa ngedidik aku. Kamu tuh tegas juga. Kamu tuh pintar ngedidik aku, intinya itu. Gak semua orang pintar dalam hal mendidik gitu. Aku nih pengen cowok pintar. Pintar bukan dalam keilmuannya aja, tapi pintar dalam ngedidik aku. Contohnya, aku nih gak pernah sholat. Kamu ngomongin aku dengan cara A, mental. Kamu punya cara B untuk biar aku sholat. Kamu lakukanlah cara B. Masih mental. Tapi masih mental nih cara B. Kamu harus punya cara C. Dan kamu punya itu gitu. Sampai aku bisa ke tujuan kamu, aku harus sholat gitu. Oke. Itu bukan dalam hal sholat aja ya, dalam hal yang lain juga kayak gitu. Karena awalnya sholatnya agak belang gitu guys ya. Jadi dan intinya, tapi dia juga bisa nerima gitu ketika ya mungkin ya caranya mungkin yang cocok juga ya. Ya caranya kamu ngasih tahu akunya bagus. Nggak kayak mendikte, nggak kayak gimana-gimana. Ini bukan masalah sholat aja ya guys ya, ini masalah keseluruhan gitu. Oke. Terus apa lagi? Udah. Apa aja ya tadi? Udahlah, itulah, jangan terlalu banyak, itu terbang nih soalnya ini kebaikan yang disebutnya ya. Ya udahlah. Iya. Ya, gitu ya. Terus sekarang kan terjun ke dunia YouTube nih, mulai ke dunia entertain nih. Dulunya kan lebih ke lawyer lah ya yang difokuskannya kan. Sekarang ke entertain, dan kalau harus milih lawyer atau YouTuber, pilih mana tuh? Bisa dua-duanya nggak sih? Oh, nggak bisa. Dua-duanya menghasilkan uang yang banyak soalnya. Nggak bisa. Harus milih satu. Kalau harus milih nih. Lawyer atau YouTuber? Kalau untuk sekarang YouTuber dulu deh. Tahun depan bisa lawyer. Oh, nggak bisa kayak gitu dong. Ya, enggak, kalau untuk pilihan sekarang aja. Udah, jangan ada tahun depan. Sekarang lebih difokusin ke YouTube. Ya udah, berarti YouTuber. Dia lebih pilih YouTuber daripada lawyer. Oke. Enggak, kalau jadi pengacara itu kita bisa di mana-mana. Sama kayak YouTube, bisa di mana-mana. Yang penting ada klien. Iya, tapi kan kayak jamnya juga kan. Emang kan kalau pengacara tuh jamnya kan emang gak nentu juga. Iya, itu kalau kan. kita kerja di orang, tapi kalau aku udah buka kantor sendiri nggak bakal kayak gitu. Orang yang nurut sama aku. Tapi kan kita ada klien, kalau perlunya tengah malam kan kita juga harus kan. Iya. Harus lah. Iya. Walaupun kita punya ngurusin klien kan. Iya. Bukan ngurusin karyawan, tapi ngurusin kliennya gitu. Nah, itu dia. Tapi ya yang namanya kerja nggak ada yang enak ya. Mau dimanapun kerjaannya, sip juga kan, ada yang sampai 3 sip, yang sampai kerjanya sampai subuh ya. Ya pilihan sih, susah. Iya. Oke, next. Tiap orang kan pasti punya titik tertinggi sama titik terendah atau cita-cita. Ya. Titik terendah kok cita-cita sih? Nih, titik terendah kamu ya selama hidup nih. Titik terendahnya dia kapan dan pas lagi gimana gitu? Waktu orang tua down. Oh, oke, berarti untuk itu dari segi apa? Ekonomi Down banget. Oke. Berarti bener-bener di rendahnya tuh kayak bener-bener rendah banget pernah. Sampai aku nggak bisa, aku malu untuk minta. Aku malu untuk meminta, sampai aku harus memutuskan, gue harus kerja lagi nih. Itu berarti saat sekolah? Enggak, pas semester 5. Udah kuliah ya. Itu. Kuliah semester 5. Oke, berarti emang ketika hidupnya udah lumayan lah mungkin ya. Apa ada dikaya pada saat itu, apa sederhana lumayan, apa gimana pada saat itu sebelum di atas down? normal. Di atas normal lah. Iya. Terus ketika down? Di atas normal, terus langsung ke down. Terus aku kan biasanya kalau misalnya orang ada gitu ya, lebih ke manja kan. Yeah. Ceweknya jadi manja gitu kan. Aku malah kayak bener-bener dipecut, kamu terus kerja gitu. Sama diri sendiri. Jadi kayak aku harus kerja, kalau nggak aku yang kerja, kalau nggak aku yang ngasilin uang, siapa lagi gitu. Dalam keadaan aku untuk minta ke orang tua pun nggak mau. Jadi aku kerjanya dari sana, aku kayak ya udah aku harus kerja. Jadi malah candu untuk kerja gitu loh. Dan itu juga membuktikan bahwa
proses tidak mengkhianati hasil mungkin. Yes. Ya. Dan membentuk diri juga kan supaya jadi nggak manja. Iya, gitu. Kamu suka ngerasa ini nggak sih, apa namanya, orang kamu dibandingkan teman-teman kamu yang lain, kamu suka ngerasa hidup aku lebih enak ya kayaknya dibanding orang lain, ataupun orang lain yang ngelihatnya tuh Bu Bima enak banget ya hidupnya, banyak nggak yang ngomong gitu? Banyak lah, pasti banyak. Tapi untuk aku sendiri, aku merasanya emang, aduh alhamdulillah hidupnya lebih dari orang lain. Aku lebih kesana daripada mengeluh, aduh hidupku kok gini, orang-orang kok bisa naik tapi hidup aku begini. Nah, aku tuh nggak pernah kayak gitu. Walaupun sebelum aku naik, sebelum jadi YouTuber ya, aku udah merasa sukses dan dengan terus berusaha juga gitu ya. Dan kalian juga tanamkan mindset optimis gitu ya, kita pasti bisa, jangan banyak mengeluh. Dan iya selalu, aduh alhamdulillah, dan jatuhnya gak bersyukur gitu. Aku selalu kayak gitu juga. Gitu juga. Mungkin hidup kita dipandang lebih daripada orang lain ya. Mungkin orang lain tuh teman sejajaran kita ya. Teman-teman kita SMP, mungkin teman-teman kita SMA, ataupun mungkin teman waktu kuliah, mungkin kita dianggapnya lebih daripada mereka-mereka kan. Yeah. Tapi memang aku sih bisa apa ya? Iya nggak sih, lebih. Iya, lebih. Kelihatannya aja mungkin lebih. Padahal kan aslinya biasa aja gitu. Ya, alhamdulillah aja. Dan ketika orang bilangnya, waduh, Bobby sukses banget segala macam, nah mereka nggak tahu prosesnya gitu. Ketika bilang Neng seperti itu, mereka juga nggak tahu prosesnya. Udah turun dulu loh, udah nangis berdarah dulu loh. Gitu. Bener, aku gitu kan, ada proses-prosesnya. Dan untuk titik tertingginya berarti nanti kira-kira di hidup ini ya, titik tertingginya berarti pas keadaan bagaimana gitu. Seperti apa? Udah nikah, hidupnya udah settle banget. Settle itu apa? Udah stabil gitu, udah stabil banget, udah enak gitu, uangnya udah ngalir terus gitu, udah enak, itu mungkin ya, punya anak. Oke. Ya. Terus untuk keadaan sekarang berarti ini ada di titik tertinggi, titik segimana gitu ketika sekarang? Stabil sih kalau sekarang ya, aku alhamdulillahnya sih apa ya namanya, ya stabil. Stabil ya? Stabil, perekonomiannya. Perekonomiannya. Stabil, alhamdulillah. Nah, terus apa sih kalau misalnya? Enggak, aku mau nanya. Oke. Kita jangan ngomongin yang inilah. Ya apa? Ngomongin after married aja. Oh, oke. After married. Oke. After married aja udah. Apa tuh? Tadi yang kelewatan apa? Mau ngasih aku bulanan berapa? Oke. Ini penting banget nih. Untuk cowok-cowok sama cewek-cewek kita harus ada persetujuan, karena kan kalau nggak setuju, assalamualaikum gitu udah. Nikah mau kayak gimana? Nih gini. Nikah kamu biayanya gimana? Ini gitu loh. Ini udah harus diomongin. Oh iya bener loh. Guys, kita dari kemarin udah ngomongin masalah ini sama Bobby, dan ini kita mau nge-share kayak gini tuh mungkin buat subscriber Bobby, dan harus gitu, omongan kayak gini harus kan. Oke, jadi mari kita awali ya, kita tanya dulu ya, kalau cowok kan iya harus menanyakan ke ceweknya pengen nikah seperti apa gitu. Apa ungkapin dulu. Kamu dulu. Oke, dari aku tuh sebenarnya nikah itu nggak pengen rame-rame. Kalau emang punya uang, mending pakai setelahnya, karena setelahnya tuh ada honeymoonnya sayang. Ada hal besar. Mending kita honeymoonnya ke luar negeri gitu loh, daripada nikahnya bagus-bagus. Ya oke. Ya nikahnya mending biasa aja, honeymoonnya boleh lah. Sebenarnya gue juga kurang suka liburan sih. Tuh. Dengerin dulu dong. Nggak suka. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Jangan dulu dipotong dong. Sebenarnya gue tuh kurang suka liburan, walaupun ya main gua adalah kerja gua main gitu sebenarnya. Tapi untuk liburan sebenarnya kurang suka. Tapi ya perlu kayak ke luar negeri juga, karena gua belum pernah ke luar negeri. Jadi ya boleh lah. Sayang ngomongin. Dengerin dulu. Apa? Dengerin dulu, jangan apa? ngomong. Ya enggak, nggak mau dipotong ngomongnya. Nikah pengennya biasa-biasa aja setadinya. Ya mending duitnya dipakai buat kebutuhan selanjutnya gitu, karena akan banyak yang kita hadapi nantinya. Tapi kita juga kan punya keluarga nih. Gua cowok, dia juga cewek, ya kita juga harus menghargai gitu. Ketika gua nikahnya cuman di
apa KUA doang ya, masa ya Bobby Sunrider dianggapnya jadi kegerebek jatuhnya kan. Masa sih nggak ada resepsi yang agak lumayan gitu. Bobby Sunrider punya teman banyak gitu. Nah di situ jadi ketika misalnya artis nikah gede-gedean itu sebenarnya bukan ajang pamer juga, mungkin mereka juga ya punya teman banyak dan mampu, ya udah gitu. Sayang lah, jangan. Itu dari cowok ya. Kalau dari Neng, dari cewek ini gimana tuh nanti? Aku pengen sederhana aja sih, yang penting foto bagus aja sama video. Dengerin. Oke. Aku masih ingat kemarin bosku bilang kayak gini, Renata, tahu nggak, saya itu nyesel loh nikah Wow. mewah-mewah. Oh, mewah-mewah. Ya dia mungkin habis ngeluarin nyampe Ratusan. di atas 500. Oke. Dia bilang nyesel karena gini, nggak ada orang yang ingat tentang pernikahan. Oh, cuman udah aja gitu. Iya. Lewat udah. Gini, contohnya nikah sekarang nih, Cecep nikah besok. Setahun kemudian apa ada orang yang mengingat nikahnya gimana, Cecep menikahnya gimana? Iya, enggak loh. Iya bener loh. Ya kan? Iya. Nggak ada. Walaupun- Pada orang-orang tuh pada nyesel tahu nikah mahal-mahal. Tapi alibinya tuh ini tuh kegiatan seumur hidup sekali gitu kan ya. Iya, itu biasanya pihak keluarga sih yang menginginkan Ah, besar kayak gitu. iya. Jadi kita nih nikah nanti sesimpel mungkin, sebagus mungkin, sesimpel mungkin gitu. Maksudnya ya normal lah, tapi jangan berlebihan juga gitu. Iya. Ya, tapi ini perlu loh, cewek yang seperti ini tuh sangat-sangat diidamkan para laki-laki loh. Aku nih nggak mau, mending sini aja uangnya. Buat aku gitu. Tapi gue lebih mending kayak gitu karena kan uangnya juga dipakai buat Buat kebutuhan kita dia aja dan buat gitu kita kan. juga gitu. Inget ya, Apa tuh? uang aku, uang kamu ya, uang aku Nah, gitu. itu tuh, dengerin dulu tuh, cewek tuh kayak gitu ya, dengerin nih. Uang cewek, uang cowok, uang cewek, uang cewek, uang cewek. Nah, itu kan sangat-sangat nggak ini. Iya bener, iya uang cowok, uang cewek, uang cewek, uang cewek gitu kan. Iya, uangku, uangmu ya uangku juga gitu. Iya, nah kenapa sih cewek tuh sangat-sangat egois seperti itu? Enggak, karena apa? Laki-laki tuh wajib menafkahi. Iya, tapi kan ada. Kalau wanita itu tidak wajib menafkahi laki-laki. Kalau wanita wajib menafkahi laki-laki, ya mungkin uangku juga uangmu. Iya, tapi mau sepelit itu ketika aku lagi nggak Tapi bawa enggak, uang. untuk di realitanya sih enggak. Kalau Enggak, misalkan uang aku ya uang kamu juga gitu. Tapi banyak juga sih kayak cowok-cowok yang emang apa sih namanya, biayanya dari istrinya gitu ya. Yang baru-baru ini sebenarnya Tapi di Sunda kayak gitu kan? ada dua pandangan, nggak denger, ada dua pandangan juga. Yang pertama kan cowok emang harus menafkahi istrinya kan. Emang itu kewajiban gitu, dan cewek itu sebenarnya emang nggak wajib kerja. Tapi di sisi lain ada juga yang ceweknya kerja, cowoknya leha-leha. Nah itu tuh nggak baik. Tapi ketika ceweknya emang ikhlas dan emang rezekinya dipegang ceweknya, ya mau gimana lagi, yang penting cowoknya nggak cuma rebahan kan. Yang penting ceweknya usaha. Tapi gini, dunia itu berputar nih ya, bisa jadi mungkin nanti beberapa tahun ke depan Aku yang kerja, kamu yang enggak gitu ya kan? Neng yang kerja, aku yang nganggur, tapi aku juga mencari, nggak cuma rebahan, nggak cuma leha-leha enak-enak gitu. Nah kalau kejadian itu sampai, amit-amit ya, tapi ya namanya juga hidup kan berputar. Kalau kejadian itu sampai, gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Berarti kamu yang cuci piring di rumah gitu ya? Aku pulang, sayang aku pulang, pijitin aku gitu. Enggak lah, nggak apa-apa. Yang namanya hidup kan berputar. Aku menerima kamu bukan menerima kesuksesan kamu doang gitu. Aku juga harus menerima kesusahan kamunya juga gitu. Gitu ya. Dan apa namanya, banyak juga yang nggak tahu mungkin dia gimana ya, kadang tuh terlihat matre gitu. Mata segimananya? Dengerin dulu. Kadang tuh dia piu-piu ya, dia kan cantik ya, rata-rata orang cantik itu terlihat matre gitu, ataupun di story ataupun gimana, padahal dia tuh sosok yang irit dan gua awet gitu, duit gua tuh awet kalau sama dia, dan bisa Irit-iritin aja. bisa dididik. Dan gini, sebenarnya bukan soal irit enggaknya ya, kalau gua sih ngebiasain lifestyle ngebiasain untuk ya jangan bermewah-mewahan lah kalau hidup sehari-hari, kecuali kalau butuh. Ya, kita tuh mewah tuh kita tuh irit tuh bukan nggak bisa mewah. Iya, tapi emang itu cara hidup kita gitu. Iya. Nah, dan itu yang baik lah. Kita mau makan mewah, sekali makan 1 juta berdua juga nggak masalah gitu kan. Nggak bikin kita miskin gitu ya. Iya, nggak bikin kita miskin. Sering juga kan kayak gitu, cuman nggak harus setiap hari, Nggak. nggak harus setiap bulan. Ya mungkin bisa setahun sekali, waktu aku ulang tahun atau waktu kamu ulang tahun, atau setahun 2 kali bisa, atau setahun 3 kali kan. Ya
Yang penting sehari-harinya kita cukup makan nasi sama telur doang gitu. Ya, dan yang penting tuh mindsetnya tuh jangan ngirit. Iya enggak. Kalau ngirit kan kita juga usaha banyak-banyak ya buat apa kan? Dinikmatin. Iya, dinikmatin. Yang penting enak. Ya, nikmat. Nikmat. Ya, kayak makan juga nikmatnya sama jengkol. Sama jengkol sama petai ya. Tetap itu terbaik sih. Aku udah seneng loh punya pasangan yang hampir sama gitu karakter makanannya. Meskipun Bobby tuh gak suka makanan Sunda banget Bobby tuh. Bobby tuh Sunda banget. Aku nih suka Sunda tapi aku bisa ke kemana-mana gitu. Aku suka Bobby Sunda banget dan dia suka jengkol, suka petai, itu aku suka. Karena aku sebagai cewek kan penikmat jengkol, penikmat petai juga ya. Jadi ketika aku ketemu cowok yang gak suka jengkol, gak suka petai tuh udah hancur. Dunia aku hancur. Hancur aku. Gak bisa aku makan-makan sama dia gitu. Tapi ya dia, walaupun gue juga gitu kan, kalau misalkan makan kadang kan sesekali makan mewah juga ya, bukan mewah sih, makanan luar yang mahal. Jadi guys gini loh, sebenarnya bukan mahalnya ya, ketika gue makan yang aneh, jangan disebutin lah mereknya, ketika makan yang mahal dikit gak enak gitu. Nah itu yang jadi masalahnya. Kalau mahal tapi enak ya nggak masalah lah, tapi kadang dia ya ini coba ini yuk, ayo makan, enak itu yang jadi masalah tuh ketika kita nggak ada komunikasi. Dulu kan kita nggak ada komunikasi gitu, ketika dia ngajak makan ya gua ya kepaksa ya, ayo aja gitu, kayak rada agak kepaksa. Ceritain dong dulu kita pas waktu waktu putus pertama ya, kita kurang komunikasi loh itu. Kurang komunikasi di segala medan. Ya, nah itulah. Di segala segmen loh, dari segala dapur gitu, mau dapur makanan, mau dapur apa kita main nerim aja kan. Dan kita nge-match-matchin aja gitu ya. Yang unmatch-nya kita nggak bahas gitu, padahal banyak juga. Dan jatuhnya malah kesalahan yang dipendam lah. Iya, kepaksa terus kekesalan dipendam. Dan akhirnya diungkapin, dikomunikasikan, ya di satu jalurin gitu, kira-kira mau jadi gimana. Dan bagus kan kalau udah gitu ya. Apa? Kamu terus dari tadi nih aku. Nggak bisa dong, ini kan aku yang ininya. Ya udah, sok boleh. Mau nanya apa? Kamu beruntung nggak dapetin aku? Oh, beruntung banget lah. Kenapa? Karena kamu tuh iya. Jangan gombal, aku nggak suka. Aku benci banget. Enggak, kenapa? Kata siapa yang mau gombal? Bentar dulu, emang pede banget sih mau digombalin? Enggak, apa? Iya, beruntungnya karena kita udah satu frekuensi lah. Menurut aku kita udah satu frekuensi, walaupun masih ada 1-2 cabang frekuensi yang nggak sama gitu. Tapi kita udah satu frekuensi. Terus yang khususnya kan kerjaan aku di YouTube nih, khususnya soal konten, kamu bisa ngerti gitu. Dan itu emang agak susah juga, jujur aja, itu nyari yang cocok di situ mungkin agak susah juga, karena itu makan hati. Ketawa lihat konten kamu tuh nggak ada gitu ya? Ya nggak ada, itu susah banget. Jujur, mungkin ada tapi susah, tapi pasti susah. Enggak, dari dulu nemu nggak yang kayak gitu? Iya, nggak nemu juga. Enggak, kan? Iya sih. Aku nih malah ketawa gitu lihat kontennya Bobby guys. Terus sebaliknya berarti gimana? Kamu beruntung nggak dapetin Bobby Stunt Rider, saudara-saudara? Beruntung. Apa tuh? Jelasin dong. Aku sangat beruntung. Wow, oke. Karena aku ngelihat yang orang, kembali lagi yang tadi, aku ngelihat kamu tuh apa yang orang lain nggak lihat gitu. Kesabaran kamu, bagusnya agama kamu. Ya nggak sebagus itu juga sih. Iya, nggak, maksudnya ya di atas rata-rata kamu tuh, kalau misalnya dalam keagamaannya. Kamu dengan cara ngedidik kamu ke aku, dengan cara apa sih namanya? Kamu selalu boboin aku. Itu kayaknya belum pada tahu sih ya. Belum. Apa tuh boboin? Disangkanya tidur bareng loh. Enggak, guys. Apa tuh boboin? Jadinya tuh gini. Bobby tuh sering banget boboin aku. Kalau aku susah tidur, Bobby selalu aku telepon dan dia selalu ngedongengin aku, guys. Ngedongengin aku sampai aku tertidur, bener-bener tertidur. Gak sampai 5 menit Bobby ngedongengin aku langsung tidur. Nah, dan itu cukup aneh juga gitu. Kenapa sih? Iya gak sih? Iya. 5 menit itu dari dulu loh. Lebih dari 20 kali kamu ngedongengin aku loh dari dulu. Lebih. Dan
anehnya itu kenapa dia kan kadang susah tidur jam berapapun itu ya, ketika dia minta telepon dan minta diceritain itu mungkin 3 menit sampai 5 menit dia udah nggak ada. Dia udah nggak ada. Nggak tahu, mungkin merasa aman atau merasa apa sih? Merasa nyaman mungkin ya. Merasa ada ditemenin gitu. Iya, ngerasa ada temennya aja. Jadi iya guys, serius aku nih jam 2, jam 3 atau jam 1 aku kalau gak bisa tidur aku langsung telepon Bobby. Bobby bercerita mendongeng, dongengannya yang gak jelas. Dongengannya tuh ngawur. Jadi gini, dongengnya tuh improvisasi ketika dia apa sih namanya? Ketika Bobo ya. Ketika Bobo aku ngedongeng guys ya, ngedongeng nggak nyambung gitu ceritanya. Aku aja yang berceritanya nggak nyambung. Bentar kok gini. Misalnya gini loh. Misalnya ada si kancil main sama gajah. Terus mereka dimakan sama belalang. Itu kan itu nggak masuk akal gitu ya. Terus habis dimakan mereka ketemu keluarganya si gajah. Ya kita sepertiin dulu aja. Aku nih tidur. Tidur misalkan gimana ngomongnya? Aku nggak bisa tidur. Ya, dan itu tuh kadang tuh gua tuh suka kesel juga. Kadang guanya udah tidur gitu, dia nelponin, gua angkat, gua suruh ngedongeng. Bayangin dong. Iya. Begitu gimana ya? Gua mau ngambek gimana gitu, Kak. Karena kasihan juga dia nggak tidur. Kan kadang gue yang nyuruh dia tidur duluan, Bobo, soalnya besok kerja gitu kan. Kan gue yang nyuruh dia tidur, dan ketika akhirnya gue tidur duluan, dia nelpon, ya angkat, minta didoain, didongengin. Ya udahlah, didongengin. Iya, dan kamu tuh selalu mau gitu. Iya. Even kamu udah tidur pun kamu masih mau gitu dongengin. Iya, walaupun dalam hati sebenarnya itu ada agak kesal sekali-kali ya. Tapi ikhlas kok. Ketika aku telepon kamu nggak bisa tidur banget, itu benar-benar sudah di ujung-ujung aku nggak bisa tidur banget. Tapi yang anehnya baru aja mungkin 3 menit atau 5 menit kamu ngedongengin aku langsung tidur. Itu aneh juga sih, mungkin ada apa sih? Mungkin jodoh, iya jodoh. Amin ya. Amin. Nah, gitu sih mungkin kalian yang pengen didongengin, enggak. Kalian bisa coba tuh ke cowok-cowok kalian. Kalau misalkan kalian sama bisa tidur didongengin sama cowoknya seperti itu. Berarti jodoh. Itu jodoh. Kalau enggak, nah itu patut dipertanyakan tuh. Iya. Bisa ya. Aku pun nggak pernah loh sebelumnya sama cowokku didongengin, nggak pernah. Nggak pernah ya. Baru sama kamu aja. Tapi alhamdulillah berarti suaranya cocok gitu, dongengnya masuk juga, dan mungkin sesekali bisa dibalik tuh. Coba aku tidur nggak gitu. Nggak bisa, aku nggak bisa ngedongeng. Ya emang aku bisa? Enggak. itu tuh cuman seomong-omongnya aja. Kamu berani nggak sih nanti kedepannya kalau misalkan lagi ngonten sama cewek? Apa tuh? Apa namanya? Ada aku. Janganlah. Berani nggak sih? Ya berani-berani aja sih, tapi ya nantilah. Berani-berani aja, kenapa? Nggak berani kan nggak aneh-aneh. Iya, nggak maksud berani, bukan berani, apa sih namanya, nyaman nggak kalau ngonten ada aku di sana? Itu dia, bisa nyaman bisa enggak gitu. Enggak, gini aja aku mau ngomong guys, Bobby tuh kayak gitu tuh di konten aja, dan itu tuh yang terlihat di kamera tuh nggak seperti yang kalian lihat gitu loh. Dia kayak gitu cuman pengen ngebahagiain subscribernya aja, udah biar yang nonton orang banyak, udah sih. Kalau tujuannya ke duit, emang iya untuk cari duit, emang ini ladangnya Bobby Sunrider gitu kan, dia kan kerjanya dari YouTube doang. Enggak, masalahnya kan Bobby Sunrider banyak juga yang ngomong kenapa kontennya jadi cewek. Dan masalahnya konten motor juga gak laku. Sedikit gitu, mungkin kalian bosen ya, karena kan gue juga motor cewek, jadi diselingin penyegaran kayak gitu. Iya, nanti dan ini penyegaran juga nggak bakal lama-lama terus, karena bosan juga kan. Nanti juga kalian bosan sendiri, kita kasih segmen yang lainnya juga kan, kalau misalnya kalian bosan. Iya, kayak gitu. Oke, ini kita ngobrol kesana kemari, ngobrol santai. Terus untuk kedepannya berarti ya, untuk kedepannya Neng mau ngapain? Dari mulai sekarang nih, apa yang mau dikerjain, sama bakalan gimana gitu? Rencana aku kedepannya. Ya, dari mulai melangkah keluar dari rumah ini. Kedepannya fokus aja ya. Fokus apa? Fokus ke YouTube, fokus ke kerjaan, dan fokus jadi istri yang baik mungkin. Calon istri yang baik. Oh iya kan lagi proses ya kita ya. Kita lagi. Belum dijawab loh. Aku berapa sebulannya? Oh iya, belum dijawab. Ya kita tanya aja. Emang maunya seberapa kita? Enggak, nanti keuangan gimana nih, Ya biasanya emang cewek yang pegang, nggak guys ya. Kalau keuangan cewek yang pegang, karena kan untuk itu uang masuk semua ke aku ya. Ya masa ke tetangga. Kecuali aku yang olah nanti. Biar kamu nggak pecicilan di luar. Dengerin dulu. Emang kamu di sini sebagai sarjana ekonomi, kamu yang lebih tahu tentang keuangan, akunting, publik itu kamu. Cuman
ya nggak apa-apa kalau kamu yang pegang nggak apa-apa, tapi atas dasar persetujuan aku juga gitu loh. Ya gini, kita soal keuangan ya, khususnya nih cewek cowok, kita tuh harus transparan, itu sih intinya. Pas waktu pacaran juga harus transparan loh. Aku selalu gitu loh. Iya, terus transparan, tapi gua tuh gini, kadang tuh cewek tuh mindsetnya harus selalu dibayarin sama cowok. Banyak cewek yang seperti itu kan, mau pacaran mau apapun. Itu tuh sebenarnya menurut aku nggak bener juga. Ketika cewek mindsetnya semua pengeluaran, semua operasional, segala macam, makan segala macam itu wajib dibayarin sama cowok. Itu tuh salah. Tapi ya cowoknya juga punya kesadaran, lu itu cowok gitu. Seenggaknya ya liatin lah bahwa lu nanti kan bakal menafkahi, ya inilah sampelnya. Tapi jangan sampai si ceweknya mindsetnya begitu gitu. Jadi kadang-kadang tuh ketika ada nih ya, ada orang yang ngebayarin terus ceweknya segala macam makan. Nah dia tuh pengen sesekali tuh dibeliin makan atau gimana sama ceweknya, bukan karena nominal uangnya, tapi karena kanyaan gitu kan, kasih sayangnya. Kanyaan tuh kasih sayangnya. Kayak dia juga ya sering juga gitu, beliin gua makan ataupun apa gitu, perhatiannya tuh ada gitu, kayak makanan atau apapun itu. Ya begitu makanan. Ya udah guys ya, kayaknya udah begitu aja karena kamera gua udah mati sekarang, udah nggak ada view lagi ke dia, jadi ini ke gua doang di sini. Ya mungkin kedepannya kita bakal bikin ngobrol-ngobrol ceria yang lainnya. Mudah-mudahan kalian terhibur. Udah kita temenin 1 jam ya. Kepanjangan nggak sih kita ini bikin vlog sejam? Ada yang nonton nggak sih? Ini bukan vlog, ini podcast. Ini podcast. Iya. Vlog sama podcast bedanya? Beda dong. Kalau vlog itu nge-vlog, kalau podcast jadi itu sekarang kalian bisa tahu kan, maksudnya kayak Bobby itu aku manajerin, jadi semua cewek yang masuk ke dia itu memang itu atas dasar bukan persetujuan. Masuk dulu ke aku yang nyaring gitu. Banyak banget cewek yang pengen diangkat sama Bobby namanya gitu. Banyak, karena memang gini guys, ketika cewek masuk ke kontennya Bobby itu namanya banyak juga yang followersnya tuh langsung ke up banget. Iyalah. Kan ada yang dari 8.000 sampai sekarang udah mau 80.000 kan. Belum lama juga udah 80.000. Baru berapa sesi shoot ya? Baru 2 shoot, 2 session. Ada yang gimana itu tuh, jadi kita sistemnya juga kayak collab ya ayah. Iya, dan saling menaikkan dan gitu. Tergantung keberaniannya, skill dari lawan collab kita juga ya. Kalau menarik ya dia bisa naik lebih. Ya intinya banyak banget orang yang nge-DM ke Bobby pengen konten sama Bobby, cewek-cewek di sana. Itu tuh kalian tuh masuknya tuh ke aku gitu, bukan ke Bobby. Iya, tuh kalian langsung aja ngechat ke dia, karena kalau sama gua kadang emang nggak kebacain DM. Tapi kalian mau ngechat ke dia, ke gue sebenarnya sama aja. Kalau emang ke gua dan gua lihat misalnya ya, dan emang berpotensi, pasti gua lempar ke dia, barulah dia yang menyelidiki lebih jauh gitu. Iya, karena nggak sembarangan juga kita terima. Iya, yang mau untuk collab gitu. Kayak gitu ya, ngerti semuanya saudara-saudara. Udahlah kayaknya segitu aja. Nah, ini podcast pertama, durasinya panjang banget ya. Iya. Mudah-mudahan ini kalian suka, dan mungkin gua nanti ngobrol-ngobrol dengan yang lainnya. Ini kameraku yang udah mati. Iya, kameranya udah mati. Nah guys ya, gitu aja ya. Thanks for watching guys, jangan lupa mampir ke channel aku Renata Putri, karena tiap hari aku upload juga. Dan ada Bobby juga, sering banget sama Bobby. Aku jarang muncul di vlognya Bobby. Kenapa katanya? Karena ya nanti kecampur. Kalau Bobby lagi fokus ke 18+, dia 18+ dulu. Nanti kalau sama aku ya sama aku lagi gitu. Jadi gitu, ada waktunya lah gitu ya. Iya, dan ya ini juga setelah sekian lama nggak muncul, sekarang muncul lagi. Sesekali muncul lah, ya udahlah. Ya, udahlah ya guys ya, videonya segitu aja. Thank you so much for watching guys. Mudah-mudahan kalian terhibur, mudah-mudahan kalian sambil makan, mungkin yang nonton ini sambil ngapain, nonton sampai akhir nggak? Kalau nonton sampai akhir, komen juga di bawah. Oke? Thanks for watching guys. Bye bye. See you in my next video. Not you, my. Oh, see you in my next video. No, this is my video. See you in my. Not my. See you in Bobby's video. See you in Bobby's video. See you guys. Bye bye. Bye.